terganggu, ya, pembuluh darahnya bisa terganggu alirannya, maka timbul dia penyakit jantung koroner. Jadi ibu nggak usah marah-marah, nggak usah dendam lah. Kondisi seperti itu mempengaruhi jantung. Jadi ibu saya ingatkan sekali lagi, kalau kita gagal dalam menata transfusiku, ujung-ujungnya akan terjadi penyakit jantung koroner. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tolong kalau Bapak Ibu punya faktor risiko dirubah cepat, ya, hipertensi, obesitas, kolesterol tinggi, tolong dirubah. Kalau itu akan menyebabkan pembuluh darah kita jadi sumbat, ya, di ujungnya penyakit jantung koroner. Jadi ini salah satu manifestasi itu kalau kita sudah gagal dalam menangani kita, yaitu penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu ini biasanya penyakit pembuluh darah ini, tapi sudah mengalami penyumbatan, pembengkakan. Sederhananya Bapak Ibu bayangkan, pembuluh darah kita itu sama dengan paralon di tempat buat air. Di dalam paralon itu ada bisulan, itu namanya atherosclerosis. Ibu, penyakit jantung koroner itu adalah penyakit pembuluh darah, tapi sudah mengalami proses atherosclerosis, sudah mengalami bisulan di dalam pembuluh darahnya. Ada jerawat di dalam pembuluh darah seperti itu. Oke. Jadi Ibu, ini persediaan gambar yang menggambarkan penderita penyakit jantung koroner. Secara ini penderita penyakit jantung koroner itu mengeluhkan melakukan tidak nyaman di dadanya, sakitnya itu di sini, ya, menjalani punggung dan sebagainya. Ya, rasa sakit itu, rasa tidak nyaman itu diakibatkan oleh ini Bu, penyempitan, penyumbatan dan perlambatan air. Kalau kita buktikan dengan EKG, ada yang tersumbat tengah ini gambar, buat total ini gambar. Ya, kita lanjutkan dengan kateterisasi angiografi atau kalau dia tidak masalah di titik mana, besarnya berapa, cabang apa, berapa cabangnya. Jadi kateterisasi itu, angiografi itu memberikan informasi yang sangat tepat. Ya, di pembuluh mana kita sumbatnya, seberapa besar dia, berapa cabang. Dari informasi dari data ini nanti ditindaklanjuti, pasien ini di balon aja, pasien itu di bypass saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, gagal dalam menata laksana ujung-ujungnya di sini, di ruang operasi. Ya, tapi bisa jadi paginya senyum, siangnya hilang, bisa juga. Jadi tolong hati-hati penyakit jantung koroner. Oke Bu, jadi Bu, untuk memastikan apakah masalah kita tetap jantung, Ibu kenali aja dengan gejala kemudian. Bapak Ibu pernah merasakan masuk angin? Pernah merasakan sakit mah? Penyakit jantung koroner, gejala jantung itu mirip seperti ini, mirip seperti masuk angin, mirip seperti sakit mah di dada. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, bila bapak ibu-ibu sen-sen seperti masuk angin, diiringi dengan nyeri di dada, tolong periksa ke dokter secepatnya. Apalagi ya keluarga ada yang kena serangan jantung, ada diabetes, ya, bijak jalannya bisa aja. Kalau sakit kerok-kerok pakai logam, berbahaya. Oke, seperti itu. Jadi Ibu, kalau Ibu suka mempunyai tanda-tanda penyakit jantung koroner diantaranya, ya, rasanya nyaman di sini. Sakit di dada ini menjalar ke tubuh lidah, ya, diiringi dengan rasa mual, pusing dan sebagainya, cepat aja bisa. Seperti ini. Itu tanda-tandanya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bu, Pak, untuk memastikan apakah di dada itu kena jantung atau tidak. Ibu buktikan dengan obat keterangan. Bapak Ibu kalau kita penyakit jantung pernah mendengar obat isosorbit ini isorbit, isorbit sedokat, ya. Obat itu ada obat selang jantung, sedokat itu, isorbit. Ya, jadi kalau obat itu ditaruh di tubuh lidah, nanti obatnya lalu ininya hilang, seperti jantung itu. Tapi bila ditaruh di tubuh lidah, sudah jadinya tidak hilang, mungkin bukan jantung itu. Ya, itu untuk memastikan bahwa nyeri dada itu karena jantung atau tidak. Duduk ini ada rasa keras dan sebagainya. Yang penting istilahnya tidak nyaman, karena terus nyeri dada dikatakan angina pectoris seperti itu. Oke Bu ya, penting Bapak Ibu ingat dia tidak ada gejala juga. Dan karena kesibukan habis meninggal, nah jatuh seperti itu. Ya. Bu, selanjutnya Bu, ada beberapa gambar yang menggambarkan posisinya di mana tuh ininya saya dirasakan. Ada pasien itu melaporkan tidak nyamanan itu oleh para dada. Kemudian di dada dan di leher, dada dan di bahu, bisa kiri kanan. Ada keduanya. Kemudian di bulu hati,
sakit lambung, ya, sakit aja. Selanjutnya ada di dada, Bu, menjalar ke atas dia, ya, kemudian di leher. Seperti ini, Bu, sewaktu kita minum seperti ketik, tidak lewat air, itu rasanya ini laporkan. Selanjutnya di bahu kiri dan kanan, terakhir pasien itu melaporkan merasa tidak nyaman di dada, di punggung, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempunyai gejala seperti gambar di atas dan seperti sebelumnya saya terangkan, ke dokter harus pastikan, ya, jangan dibiarkan lama-lama. Bu, inilah penyebabnya penyakit kanker koroner seperti yang kita terangkan tadi, arteriosklerosis. Arteriosklerosis itu adalah penyumbatan bisulan, itu sudah rata. Jadi Ibu bisa bayangkan tutup mata Ibu, pembuluh darah itu kayak kalau di dalam palung itu ada bisulan. Karena memang bisulan itu kayak dulu Bu, erupsi dia, pecah dia, atau berkembang dia terus bersumbat total. Seperti itu dia, pilihannya. Ya itu harus kita atur. Oh, perjalanan arteriosklerosis itu panjang itu, tapi apa tahap ini secara patologis? Kelainan dini, bentuk terserbusan, pembentukan bisulan, kemudian bisulan pecah. Seperti itu, ya. Jadi, Bu, Pak, dalam perjalanan itu Pak, setiap perjalanan tahap itu ada inflamasi. Jadi sewaktu-waktu bisa pecah meledak itu bisulan gitu. Ya, ini Bu, Pak, bila ada lemak, ada hipertensi, ada seperti COVID kemarin itu dia merusak pembuluh darah kita itu, nggak bisa dalam itu. Kalau dia rusak, luka dia tak akibatnya timbul lagi batang. Jadi Bu, rokok, hipertensi dia. Akhirnya sklerosis yang sudah terjadi, dia tidak bisa dihambat. Dia namanya arteriosklerosis. Arteriosklerosis kalau sudah terbentuk dia tak bisa dihambat dia, suatu terlambat aja. Kalau dia berjalan terus, akan timbul seperti ini, agresif, cepat berjalannya. Timbul impak dia takut, sindrom koroner akut, angin duduk dan lain sebagainya sudah. Ya, itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan Bu, di tengah jalan dalam perjalanan itu pecah meledak ya. Makanya Bu, seumur hidup obat dikonsumsi itu gunanya untuk mengatasi ini. Ya, karena pertanyaan kita, kenapa kita menggunakan obat seumur hidup? Gunanya adalah untuk memperbaiki pembuluh darah kita ini biar tidak timbul pecah atau seperti ini. Ya. Jadi pada kita penyakit kanker koroner, obat digunakan seumur hidup untuk memperbaiki pembuluh darah, aliran darah dan komponen darah. Ya, seperti itu. Ibu ingatkan, Bu, yang namanya arteriosklerosis ini dia terjadinya dari kepala dan ujung kaki. Bisa di ginjal, bisa di tukai, bisa di jantung, bisa di otak. Yang paling dominan itu otak dan jantung. Jadi kesalahannya stroke dan serangan jantung. Jadi sesungguhnya di tukai juga terjadi penyempitan, di ginjal juga terjadi penyempitan seperti itu.